Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Tarman, pembina dari perguruan Tunggal Pitung Jatayu dengan alamat sekretariat RW 06 atau RT 3 RW 06 nomor 38 Kota Bambu Utara ya. Kelurahannya juga Kota Bambu Utara. Ya, di tempat ini, di lapangan ini ya jumlah murid nggak banyak. Tadinya memang banyak, kita bagi dua karena nggak muat ya. Di RW 7 juga ada, kurang lebihnya anggota di sini yang aktif 60 anggota. Mungkin itu aja ya untuk simpelnya pengenalan diri. Iya, Bah. Bah, bisa diceritain nggak, Bah, ini awal mula berdiri sanggar hingga sampai sekarang seperti apa nih, Bah? Ya, mungkin saya ralat dikit ya. Ini bukan sanggar, tapi perguruan ya. Sesuai dengan kemauan dari guru-guru kita terdahulu di Rawabelong. Ya, jadi ini perguruan Tumbal Pitung Jatayu yang sekarang berubah nama menjadi Tunggal Pitung Jatayu ya. Nah, perguruan Tumbal Pitung Jatayu ini bukan saya yang bentuk, bukan saya yang namain ya. Tapi guru-guru kita terdahulu, di mana yang pada waktu itu mungkin sebelum tahun 70 ya. Nah, itu ketua umumnya namanya Bang Niswan, ketua satunya namanya Bang Hasan Kumis, ya sekretaris nama Bang Jen kecil dibilangnya ya. Jadi adanya Tumbal Pitung Jatayu di sini itu kita mulain di Kota Bambu ini tahun 72 ya, barengan ame dulu bukan di sini di PB Haji Jatipulo ya, tepatnya. Barengan ame yang di Cidodol perbatasan Kampung Baru Same tahun 72 dulu namanya Tumbal Pitung Jatayu ya. Ya mungkin untuk lengkapnya bahwa saya cuma nerusin doang ya. Dimana kebetulan saya juga memiliki selembar legalitas dari para guru kita ya, artinya izin barangkali ya untuk meneruskan perguruan ini. Tapi sebenarnya harusnya perguruan Tumbal Pitung Jatayu ini yang nerusin orang Rawabelong. Terutama babak kita tuh ya, abang kita Bapak Warno almarhum yang udah nggak ada ya. Harusnya beliau yang lebih senior, lebih tua umurnya, lebih pengalamannya lebih banyak kali ya. Ya alhamdulillah di Rawabelong sampai saat ini masih eksis. Mungkin kalau boleh saya katakan di Rawabelong eksisnya dengan perciranya ya, yang di bawah pimpinan Bang Guru Robin. Itu wah subhanallah di Jakarta Barat ya namanya menggeleger. Kalau kita Tumbal Pitung Jatayu memang cukup dikenal, terkenal enggak ya, cukup dikenal doang. Tapi nama kita alhamdulillah walaupun ujungnya doang terdaftar di Sudin Pariwisata dan Budaya Jakarta Barat. Jadi udah diakuin ya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini berarti ada perbedaan karakteristik juga nggak sih, Bah, antara cingkrik di sini sama yang di Rawabelong sendiri? Ya, ini pertanyaan ini nih yang memang sangat mendasar dan jarang sekali nih orang bertanya kayak gini. Saya mungkin mau jelasin ya. Nah, penjelasannya gini kira-kira. Cingkrik itu versinya banyak ya. Cingkrik ini versinya banyak. Nah, cuman sebelumnya saya kasih tahu yang kalau beda versi itu jangan saling gontok-gontokan, justru sebaliknya harus saling merangkul. Oke, kalau boleh saya sebutin, cingkrik ini versinya orang taunya 4 ya. Cingkrik Kong Uming atau Kong Sauming ya, cingkrik Kong Sinan, cingkrik Kong Hayat, cingkrik Ki Goning. Tapi apakah kita harus menutup mata atau kita nggak peduli dengan versi-versi lain? Contohnya, Bang Bahtiar belajar sama Bang Aman atau Kong Aman. Berarti cingkrik Kong Aman juga ada ya, yang versinya nggak jauh-jauh beda sama cingkrik Kong Sauming ya. Nah kemudian ada cingkrik Kong Hamdan, ada cingkrik Kong Munasik atau Kong Acik, ada cingkrik Kong Wahab yang diterusin sama anaknya Kong Haji Muhammad Nur ya. Ada lagi banyak lagi cingkrik-cingkrik lain seperti misalnya Kong Abdul Majid. Kong Abdul Majid memang nggak buka sanggar, nggak buka perguruan, umurnya aja juga masih tuaan Kong Sauming kali ya kalau menurut saya ya. Tapi beliau juga mengerti cingkrik ya, mengerti cingkrik, bahkan beliau banyak tahu tentang ya banyak hal soal cingkrik lah ya, mungkin saya nggak ulas. Nah tapi dominannya orang nyebut oh ini cingkrik Kong Sinan, ini cingkrik Kong Uming.
Ya, ini cingkrik Ponghayat, ini cingkrik Kigoning, itu yang dominannya ya. Padahal banyak di Rawabelong itu cingkrik-cingkrik lain yang nggak disebut. Pong Aman, Pong Hamdan, ya, Pong Wahab termasuk ya, Pong Abdul Majid, ya. Nah kemarinnya terakhir Pong Hasan, ya, karena pewaris dari cingkrik itu memang adanya yang selain Baba Warno, ya, Baba Warno, tapi ada orang sekarang, anak-anak sekarang bilangnya Kong Hasan dah ya. Nah ini Kong Hasan berkembang, Kong Ajut berkembang lagi kepada Pati-Pat, Kong Ajut berkembang lagi kepada Hasan Sanuri. Hasan Sanuri punya anak didik namanya Baba Sekeng atau Bang Sekeng ya, berkembang di wilayah Jawa Barat atau Bogor tepatnya. Ini harus banyak diketahui juga oleh orang-orang Rawabelong. Ya. Awas, Rawabelong cuma cingkrik, lain nggak ada. Jadi kalau ada yang lain bukan mainan Rawabelong, ya. Cuma cingkrik asli Rawabelong yang waktu itu dirangkul, dikemas jadi satu kemasan namanya Tumbal Pitung Jatayu. Kenapa dibentuk Tumbal Pitung Jatayu? Ya, karena waktu itu ya Ketua IPSI Pak Cokro Pranolo ya itu menganjurkan agar Rawabelong ikut SEA Games. Nah sementara nggak punya nama. Kalau cingkrik nama sebuah permainan, bukan nama sebuah perguruan atau nama silat, namanya cingkrik atau pukulan lah bahasanya kalau bahasa Bang Robin nih kali ya. Nah akhirnya dibentuklah ya atas koordinasi beberapa dewan guru. Saya sendiri waktu itu kayak kambing bego, cuma dengerin aja melongo. Tahu. Nah setelah dibentuk namanya Tumbal Pitung Jatayu, ikut. Pialanya sekarang, piala SEA Games ada sama anaknya almarhum Kong Hasan atau kalau saya Bang Hasan ya, Hasan Kumis. Ya, siapa? No Bang Aris, lihat pialanya itu, piala SEA Games bukan sembarangan itu. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau tanya? Tahun berapa Bang? Tahun 70. 70 Iya. banget ya. Makanya kalau saya nggak bisa jawab, saya jangan pakai nama Tumbal Pitung. Iya. Ya, lanjut. Bah, untuk apa namanya di Tunggal Pitung Jatayu ini ada untuk cingkriknya ada berapa jurus Bah? Kalau Dikembangkan jurus di semua yang namanya cingkrik pasti 12 jurus. Mau cingkrik mana kayak 12 sini. Itu jurus. artinya nggak ada kombinasi ya Bah? Oh enggak, karena saya yakin suatu sanggar atau suatu perguruan pengen punya ciri khas sendiri ya. Iya. Kalau suatu dia udah mengatasnamakan suatu perguruan ya, sementara begitu gurunya atau muridnya bahasanya itu mentas atau nandak di panggung, cingkrik diaduk-aduk sama jurus ya, nggak macem-macem dah ya, saya mungkin nggak mau ngomong ya, misalnya sama jurus ini itu boleh-boleh aja sih ya, tapi tetap yang namanya ciri khas jurus perguruan itu nggak boleh dirubah ya. Artinya kalau menurut saya amit-amit ya Bang Bayi nggak mau kualat sama guru kalau saya gitu ya. Walaupun saya tahu ini hebat, ini cakep, ini cantik, cingkrik mah biarin kelas bawah nggak apa-apa ya. Saya malah senyum kalau ada yang hinain ya, nggak jengkel, nggak sewot. Cuman lu awas lu, guru lu nangis tiap malam Jumat datang assalamualaikum lu nggak bakalan denger ya. Bagaimana dia mau doain gurunya setiap dia sholat atau minimal sehari sekali? Kalau jurus dia sendiri walaupun dia nggak mengatakan dibuang secara nggak langsung, itu namanya udah ngebuang. Nangis guru, mau berkah dari mana sama guru? Ya, sebenarnya begini, kita juga nggak boleh merasa kita paling hebat ya, kita paling wow, paling dikenal dan mungkin terkenal, nggak boleh ya. Jadi nggak ada keistimewaan sih, cuman kan prinsip setiap guru di setiap perguruan itu beda-beda. Kalau saya di sini nggak mengutamakan ngajarin jurus, ngajarin silat, enggak. Akhlak sama moral yang saya utamain. Kalau akhlak sama moralnya udah tertata baik ya, itu baru kita hadiahin nih jurus satu nih ya. Yang intinya seorang guru bagaimana itu murid sepanjang hidup dia nggak mau engkang dari perguruan, itu yang harus dipikirin sama guru. Ya tentu kan seorang murid juga gini, gue datang juga percuma, bosan ya. Kenapa? Ya, itu lagi yang diajarin ya, awas. Makanya saya nganjurin Gidah, kalau ente pada punya anak, punya cucu, laki-laki maupun perempuan, buat jaga-jaga diri, takut-takut di jalanan ada yang ganggu ya, suruh dia berguru. Namanya berguru main pukulan.
Tapi hati-hati, ada guru beneran, ada guru-guruan. Ya, kalau dia belajar sama guru-guruan, muridnya jadi murid-murid. Begitu ditampol orang jebret, katanya lu belajar silat. Belajar sama siapa? Maaf ya. Jadi saya nggak menyinggung yang lain tuh. Guru-guruan enggak. Saya aja bukan guru. Saya cuma pembina, demen doang, resep bahasanya ame di cingkrik. Wah, sampai tetes darah penghabisan, sampai boleh katakan nafas saya yang terakhir, gak bakalan saya tinggal nih cingkrik. Demi apa? Amanah dari guru ini. Ya. Saya mau jalanin secara istiqomah yang sesungguh-sungguhnya nggak bisa, tapi minimal tiap maghrib doain guru, al-fatihain lah, hadiahin. Insya Allah kita berkah. Ya, berkahnya apa? Buat diri pribadi saya belum tentu. Buat perguruan ada aja muridnya, ya langgeng aja muridnya. Kalau mentingin diri pribadi, egois. Kayak saya gitu, ngapain gue udah capek, udah tua, gue pengen istirahat. Oh nggak boleh begitu. Sama aja kita lari dari kenyataan. Ini kan tugas dari guru. Ya. Makanya saya nggak bisa kayak orang belajar. Oh mainan sabuni begini, mainan beksi begini, gerak rasa begini, koplek begini. Saya emang nggak bisa. Bodoh, cuma cingkrik doang bisanya. Makanya sama orang, cemen cingkrik. Dari dulu berarti belajarnya cingkrik doang? Cingkrik doang. Iya. Nggak pakai doang, cingkrik. Iya, Wak. Kalau nggak ada di Indonesia ini, di Betawi cingkrik doang nggak ada, cingkrik. Iya, cingkrik. Ya, Nggak siap. pakai titik, nggak pakai doang. Bah, mungkin bisa dijelaskan dikit, Bah, cingkrik ini ada jurus-jurusnya apa? Manggilnya nggak mau diganti, jangan abah dong. Apa Dedi, apa-apa. Babe. Kalau abah itu ke Jawa Barat sono. Baba. Kalau di Betawi, kalau nggak babe, baba. Baba. Ya abang. Ya saya lebih seneng dipanggil abang malah. Apa nggak gini, apa nggak ganteng? Iya. Ada apa yang mau tanya, Dek? Enggak, Bah. Tangan. Nggak apa-apa. Boleh ya? Iya. Nah. Ya misalnya kan di Rawblong tuh jurus 1. Udah jelas. Kalau kesini kan salah, ceplos kemari. Tapi kalau dia ngangkat dikit, insya Allah pukulan orang ya. Kalau ada jurus set lah, akan dipukul nih. Percuma lu ngebeset kena ya. Jadi sakdat. Kasih tahu nih apaan nih, Mbak. Nih lu pukul, cuk kita tangkis. Tak jurus 1. Ini aja udah salah, tapi kalau udah geser kemari, tekenannya enak. Bro kalau kata orang sana. Ya. Serak, salah ya, paling kemari. Tapi kalau udah serak, rak. Ada serak. Ya. 2 dari dalam kanan, 3 dari dalam kanan. Ya. Saya nggak mengatakan no kulitnya yang barusan isinya, enggak. Sajak, jurus 1. Dibantuin sama jurus 2 namanya kalau dipakai gituan. Ya. Udah 6. Di luar, enak aja lu. Dari luar ngambilnya, ya. 3 juga. Kiri 3 juga, udah 12. Sekarang PR nih buat yang denger. Jurus 132 cari. Ya, itu baru 12 Bang Robin yang nyata ya. Buset sebenarnya rugi ini kalau naik di YouTube sama orang diambil. Terutama yang diambilnya Ustadz ya. Ceket gua nih. Ya, boleh begini boleh. Kalau ini mah dari dulu juga orang dulu.